pertama antara Beirut Barat dan Beirut Timur kemarin karena pertempuran sengit masih berlangsung walaupun telah diadakan 4 persetujuan gencatan senjata dalam 12 jam terakhir. Pertempuran itu tegang pada saat perundingan tingkat militer babak pertama dibuka antara Lebanon dan Israel guna membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan sayap kiri dan sayap kanan dan unit-unit angkatan darat Lebanon. Pihak yang berwenang di Beirut menutup 4 tempat perlindungan yang adalah sektor sayap kiri di Beirut Barat dan sektor sayap kanan di Beirut. Wih, Tok. Mau kemana? Tok. Ya elah, udah aku bilangin, tidak usah melamar kerja di sana. Mereka bilang cuma butuh pegawai perempuan saja. Padahal laki-laki kan juga punya tanggung jawab yang besar buat keluarga. Zaman sekarang udah beda, Tok. Kita yang harus memasak dan mengurus anak di rumah. Ah, kau ini bisa saja. Terus nasib rumah kita gimana? Kamu mau tinggal di kolong jembatan? Emang hutang ibu berapa sih? Sampai rumah kita mau disita sama bank. Yang pasti sudah banyak. Kalau kita nggak kerja, gimana membayar utang ibu? Yang ada, kita bisa diusir dari rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Ngelamar kerja juga ditolak terus. Ya sudahlah, mari kita pulang saja. Sudah keroncongan juga nih, bro. Ah, kau nih pikiran cuma makan mulu. Ya sudah, ayo kita pulang. Siapa tahu rumah saya enak di rumah. Apa perlu kita merantau ke Kalimantan saja, Tok? Menyusul bapak di sana. Terus yang jagain ibu siapa? Yang bulan di rumah sendirian, dia sudah tua. Iya, tapi kan kita harus kerja. Har, sini Har. Lihat ini. Dicari tenaga muda yang jujur, pekerja keras dan pemberani. Sebentar. Kamu bilang pemberani. Emang majikannya singa? Ngawur aja kamu. Lihat dulu makanya. Alah, ini paling-paling juga tukang delman nih. Lihat, dia pakai belangkon, pakai surjet. Ah, udahlah, paling juga penipuan. Bentar Har. Kau kayaknya pernah lihat orang ini deh sebelum Pak Dikasman meninggal. Dia yang bacain doa-doa waktu itu. Berarti bukan tukang delman ini? Sebenarnya bukan orang sembarangan. Apa jangan-jangan dia seorang? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh. Otak yang lantur itu tandanya perut kita sudah kosong. Mari kita pulang saja. Udah, ayo. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 Oh, udahlah. Kita membawakan besok ke acara rumah Pak Imron Serena saja. untuk pagi hari ini. Kita minta Hari kerjaan Senin, ke Pak 11 Imron. Januari
Dia kan tahun lagi ngerjain rumah Pak Lurah. 1965. Siapa Saudara tahu kita pendengar, bisa bantu selamat Pak Lurah mengikuti di sana. siaran kami. Lagian kita itu juga laki-laki. Merdeka. Tidak malas juga buat jadi pembantu si tukang delman itu. Apa jangan-jangan kamu mau nyuruh aku buat nyamar jadi perempuan? Biar kita bisa kerja di sana. Ayo kita pergi sekarang Kemana? ke rumah orang ini. Kamu bercanda? Enggak, pokoknya aku nggak mau ikut. Sana kamu pergi sendiri saja. Hei, tuh lihat tuh ada siapa? Dia di rumah jadi. Aduh. Kalau tidak demi ibu, aku gak bakal ikut kamu toh. Sekarang kamu ngerti kan? Ada ibu dan ada rumah yang harus kita perjuangkan. Permisi. Permisi. Rumahnya lagi sepi toh. Mungkin orangnya lagi narik delman. Toh, yang toh. Sini. Ada orang di sana. Mungkin dia pemilik rumah ini. Ayo kita ke sana. Permisi, Pak. Pak, benar, ini rumah Kidarso. Iya, betul sekali nak. Apa ada yang bisa saya bantu? Minumnya nak, silakan. Cuma air putih. Boleh bapak lihat? Wah, berarti rumah kalian lumayan jauh juga ya dari sini nak. Ya, sekitar 2 jam, Pak, kalau naik angkot dari terminal. Kalau bapak lihat, kalian juga belum pernah bekerja ya? Jadi belum ada pengalaman. Betul Pak, soalnya kami baru saja lulus sekolah dan belum sempat mencoba bekerja di tempat lain. Baiklah, tidak apa-apa. Yang penting, ya seperti di tulisan ini. Kalian harus rajin, jujur, dan juga berani. Maaf, Pak. Berani dalam artian apa ya? Sudahlah. Maksud Bapak, kalian harus berani kalau nganter cewek kamu sampai di rumah. Bukan cuma sampai depan gapura masuk desa saja. Oh. Ya, silakan diminum nak. Oh iya Pak, saya minum. Wah, keren apa? Nah, jadi ini kamar kalian nak. Tapi mohon maaf, berantakan dan seadanya. Tidak apa-apa Pak. Lebih ini daripada kamar kami yang ada di rumah. Kau perlu minum? Tidak ada dari Bisa sana. ambilkan. Bapak bisa ambil sendiri. Silakan, silakan. Oh ya nak, kalau sudah jam 10 malam, usahakan kalian harus tidur. Soalnya tidak baik kalau begadang. Lagi pula, besok kan kalian harus bekerja. Kalau Yanto biasanya tidur sampai larut malam Pak. Loh, emang kenapa nak Yanto tidurnya sampai larut? Tidak tahu Pak, mungkin dia lagi bayangin pacarnya. Ngawur aja kamu. Saya memang suka baca buku. Tahu-tahu sudah larut malam jam 1. Oh iya, iya begitu. Nak Yanto, baca buku memang baik. Tapi kalau sampai larut, kasihan juga sama Nak Yanto. Ya sudah, pokoknya kalian lekas tidur. Dan satu lagi, kalian jangan keluar kamar. Ingat itu. Apa Pak? Tidak boleh keluar kamar. Lalu jika kita kebelet buang air, bagaimana? Tunggu sebentar. Pakai ini juga bisa. Soalnya kamar mandi bapak itu gelap. Sudah lama lampunya rusak, mati. Sudah, habis ini kalian bantu-bantu bapak ke kebun metik kelapa. Soalnya ada pesanan dari tetangga. Ada hajatan. Sudah ya, bapak tinggal ya? Baik, Pak. Tapi saya ganti baju dulu. Ya, ya. Sudah terkumpul semuanya, nak? Sudah Pak. Nih.
Pak, lapangnya. Ngomong-ngomong, kaki Bapak kenapa? Tidak apa-apa. Cuma terkilir sedikit. Mungkin karena sudah lama tidak manjat pohon. Oh. Maaf Pak, kalau boleh tahu kerjaan Bapak sehari-hari apa? Kamu kan udah tahu. Ngapain nanya? Emang kamu tahu? Pak Darso ini kan tukang delman, ya kan Pak? Jangan sembarangan, orang. Jangan mukul-mukul. Sudah. Kalian jangan saling pukul. Kalian kan saudara. Sopan. Sebenarnya pekerjaan Bapak itu sebagai buruh tani di sawah. Mungkin Nak Kohar mengira kalau Bapak sebagai tukang delman karena memakai belangkon. Bukan begitu Nak Kohar? Betul Pak. Jadi orang tuh jangan sembarangan nuduh. Emang kenapa? Sepertinya hari mulai gelap Nak. Alangkah baiknya kalau kita pulang sekarang saja. Mari kita pulang. Nanti juga ada kuis acak-acak namanya. Oh ya kuis lah, udah tuh. Berarti gue lagi tahu jawabannya. Ya jawabannya ntar aja gimana. Oh, iya, gitu. Ngomong di sahur. Belum lagi. Ada cabai iya. Itu bukannya cabai. Ya, ini koasnya. Dan sebelum kita ngomong lebih jauh, mari kita kasih hadiah dulu ke kawan yang baru bangun. Oke. Asik. Mari pas kesini kita ada ngomong di sekitar sini. Masih di Sudah Nak Yanto, diberesin besok saja. Oh gitu ya Pak. Lagian ini sudah jam 9. Alangkah baiknya kalian segera. Baik Pak. terbuka lebar. Atau Bapak mau saya pijitin dulu kakinya, biar sembuh keselionya. Siaran sahur pertama begini nih, lo makan. Ya gue pernah Pak. bangunin sahur. Orang terima kasih. Ini kagak gue diomelin, gue teriak. Bapak mau saya pijitin dulu kakinya, biar sembuh. Bapak kan sudah bilang, ini sudah jam 9. Buruan tidur. Iya Pak. Gini kali apa namanya, teriakan lo itu udah membangunkan. Toh, apa? Tadi kenapa ya Pak Darso tiba-tiba begitu? Mungkin dia sedang ada masalah, jadi gampang marah. Oh, mungkin saja. Ya sudahlah. Apa? Temenin aku yuk, Gimana? ke kamar mandi. Aku kebelet. Nih pakai ini saja. Nggak mau, nggak terbiasa pakai botol. Kamu kayak anak kecil aja. Ke kamar mandi suruh nemenin. Ingat waktu itu, kamu bangunin aku kan, suruh nemenin ke kamar mandi. Nak, maafin dia perlakuan Bapak tadi ke kalian. Maklum, akhir-akhir ini Bapak memang sering sakit kepala. Mungkin karena kecapean. Iya Pak, tidak apa-apa. Kami juga mengerti kondisi Bapak. Terima kasih banyak Nak atas pengertiannya. Oh ya, selamat malam dan selamat beristirahat. Iya Pak. Iya, Baran. Tadi pagi Bapak ngomong ke kamu tidak? Enggak loh. Emang Bapak ngomong apa? Katanya kita tidak boleh masuk ke kamar dekat dapur itu. Kata Bapak, itu tempat untuk menyimpan padi dan barang-barang berharga milik Bapak. Oh, mungkin biar aman toh. Sepertinya begitu. Oh iya, semalam kamu tidur nyenyak tidak? Wah, kalau tadi malam sih nyenyak banget. Soalnya rumah Bapak tuh adem, makanya aku mudah tidur. Ya, syukurlah kalau begitu. Iya Pak. Jadi, kalian mulai betah ya tinggal di rumah Bapak. Iya, Pak. Bagus kalau begitu. Oh ya Nak, habis ini Bapak mau ngasih makan sapi. Sekalian bersih-bersih kandang. Kalian bisa kan bantu-bantu Bapak? Bisa, Pak. Tapi kan nyabut-nyabut rumputnya belum selesai. Ah, sudahlah, itu bisa dilanjutin nanti lagi. Sebentar.
mari. Kita langsung ke kandang sapi. Ya, Pak. Sudah terdengar azan? Iya. Pak, sudah azan. Saya dan Kohar mau sholat sebentar. Boleh kan, Pak? Silakan. Tapi alangkah baiknya disuruh saja. Memangnya kalau di rumah kenapa, Pak? Jadi rumah Bapak itu sering kemasukan tikus dan juga ayam. Bisa dibilang belum suci. Tapi kamar kami sudah bersih, Pak. Kemarin saya pel. Iya, Pak. Kemarin saya dan Yanto pun sudah membersihkan semuanya. Bahkan kami juga membawa sajadah sendiri dari rumah. Iya kan, toh? Iya, Pak. Bapak kan sudah bilang, alangkah baiknya disuruh saja. Rumah Bapak itu belum suci semuanya. Cepat. Lagian suruhnya juga tidak jauh dari sini. Kamu yakin, toh? Di dalam hutan kayak gini ada surau. Aku juga nggak tahu. Kata Bapak, kita harus lewat jalan ini. Tapi aneh ya. Kenapa Bapak tidak mengizinkan kita untuk sholat di rumahnya? Padahal kamar kita udah bersih dan bisa dikatakan suci. Entahlah, Har. Mungkin benar kata Bapak, kalau rumah dia belum benar-benar bersih dan sering dimasukin ayam dan tikus. Sudahlah, kita cari saja surau ini. Oh, ternyata di sini juga ada surau ya, Har. Iya, mungkin sudah lama tidak digunakan. Sudah, ayo kita wudhu. Yaudah, yuk. Ada apa, Har? Kamu ngerasain bau yang aneh enggak sih? Iya, aku ngerasain. Tapi aku masih bisa nahan. Aneh kamu. Masih bisa nahan sholatmu sampai selesai. Ya mau bagaimana lagi? Kita harus tetap kusuk saat sembahyang. Apapun godaannya. Ini benar-benar aneh, toh. Tadi waktu kita masuk ke surau, bau itu belum ada. Tapi ketika kita baca niat, bau itu tiba-tiba datang dan sangat menyengat. Ayo, sudahlah. Ayo kita pulang saja. Lagian, rumput di belakang rumah belum kita selesai. Ya udah, lebih baik kita pulang saja. Udah, ayo. Sekarang masih kita buka untuk bangun sahur. Oh, untuk bangunan. Kita buka lagi nih. Ini mari kita tuh ada yang nyala. Har, apa? Kamu mau sholat di sana? Sana kamu duluan saja. Tapi boleh nggak ya kalau sholat di rumah ini? Kan kamu tahu sendiri, Bapak melarang kita untuk sholat di rumah ini. Tapi kan kita sholat di kamar saja.
Lagian bapak juga nggak bakal tahu. Betul juga kata kamu ya. Ya udah sana kamu sholat dulu. Nanti aku susul. Sudah, aku duluan ya. Di Yaser itu tugasnya kalau nggak salah besok. Pas habis lebaran kayaknya. Kasihan ya. Belum. Ajar. Sang Surya dalu hararas Apyara kang lintang kumedhar